Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Father, perkenalkan nama saya Dara Putri Kanya Dewi. Saya tinggal di Bandung. Saya di sini mau ngobrol-ngobrol nih tentang akuntansi, terkhususnya ke bagian Chart of Account atau COA bersama rekan saya yang bernama Salwa. Salwa boleh masuk. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih? Alhamdulillah. Ya. Boleh perkenalan dulu dong, Teh Salwa. Halo teman-teman Fathers. Aku Salwa Putri dari Bandung. Asal sekolah aku SMK Bakti Nusantara 66 di Bandung. Oke, baik. Teh Salwa mau ngejelasin apa sih? Di sini aku bakal ngejelasin sekilas sedikit tentang Chart of Account. Boleh dijelasin apa Oke. itu Chart of Account? Oke, yang pertama di sini aku bakalan jelasin dulu apa itu Chart of Account. Chart of Account atau bagan akun adalah daftar sistematis dari semua akun yang digunakan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi dari Chart of Account ini adalah untuk mengorganisir aktivitas keuangan dalam perusahaan, seperti menyusun laporan keuangan, memantau transaksi keuangan, dan mendukung keputusan pengambilan keuangan. Oh, berarti penting banget ya Chart Ya. of Account itu buat perusahaan gitu. Pastinya, karena Chart of Account ini sangat membantu perusahaan untuk memantau aktivitas keuangan. Oh iya, kalau boleh tahu di Chart of Account itu ada apa aja sih isinya? Oke, di Chart of Account ini ada 5. Yang pertama ada aset, liabilities, expense, income, dan equity. Kalau aset apa itu Teh Salwa? Oke, yang pertama aset. Aset ini adalah harta berharga yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Jadi di dalam Fungsinya apa? Fungsinya ini ya, aset ini harta milik dari suatu perusahaan gitu. Oh iya. Aset itu kalau pernah dengar tuh aset itu ada 2, yaitu aset lancar Ya sama betul, aset tetap. tetap dan aset lancar. Iya. Kalau aset tetap itu masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Kalau aset lancar penggunaannya kurang dari 1 tahun. Oh iya. Oke, izinkan saya jelasin ini ya, akun-akun yang ada di aset. Ya. Yang pertama ada akun receivable. Jadi akun receivable itu adalah piutang usaha. Yang kedua ada computer equipment. Computer equipment ini adalah aset perusahaan yang yaitu komputer. Yang ketiga ada office equipment, yaitu perlengkapan kantor. Yang keempat ada budget finance staff. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan anggaran dan keuangan staf dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, akun ini juga mencakup semua aktivitas keuangan pada staf seperti gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada staf. Yang selanjutnya ada inventory. Inventory ini adalah kumpulan bahan atau barang yang dimiliki suatu perusahaan, atau bisa disebut juga persediaan atau stok. Yang terakhir ada accumulated depreciation. Akun ini mencatat total nilai penyusutan dari aset tetap yang telah terakumulasi sejak aset itu digunakan. Terus selanjutnya ada liabilities ya. Oh iya. Kalau boleh tahu liabilities apa itu Teh Salwa? Liabilities atau liabilitas itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan atau bisa disebut juga hutang gitu. Oh, iya. Ya. Akun-akun yang ada di liabilities apa aja? Oke. Akun-akun yang ada di liabilities, yang pertama ada account payable atau utang usaha. Yang kedua ada clearing account. Clearing account ini untuk mencatat transaksi sementara. Maksud dari transaksi sementara itu, jadi kita ini mencatat transaksi yang belum selesai atau belum ditentukan akun tujuannya. Transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi tersebut belum dianggap sebagai laba rugi maupun modal. Oke. Selanjutnya ada akun historical adjustment. Akun ini untuk melakukan penyesuaian pada kewajiban yang terjadi sebelum periode laporan keuangan tertentu. Jadi tujuan akun ini
itu untuk menyajikan info keuangan yang lebih akurat dan relevan mengenai kewajiban perusahaan sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dari historical adjustment ini. Oke, selanjutnya ada accruals. Accruals ini pendapatan atau biaya yang dicatat sebelum pembayaran diterima. Selanjutnya ada rounding. Rounding ini mengelompokkan jumlah utang dalam kelompok-kelompok yang lebih praktis atau mudah dihitung. Nah, pada umumnya teman-teman, akun rounding ini akan melakukan pembulatan angka terdekat. Jadi misalkan di suatu akun ada nominal 5.250. Nah, pasti akan dibulatkan menjadi 5.500 atau 5.000 rupiah dengan mau dinaikin atau dikurangin gitu. Selanjutnya ada akun office equipment. Ini adalah utang peralatan atau perlengkapan. Selanjutnya ada employee deduction payable. Ini adalah untuk mengiktisarkan total jumlah potongan gaji dan manfaat lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi. Nah, potongan dari gaji ini biasanya untuk pajak, asuransi kesehatan, kontribusi pensiun, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada akun employee benefits payable. Akun ini adalah manfaat yang akan diberikan kepada karyawan di masa mendatang seperti gaji, tunjangan, pensiunan, asuransi kesehatan, cuti, dan manfaat lainnya. Oke, selanjutnya ada revenue received in advance. Akun ini mencatat penerimaan pendapatan yang diterima di muka atau di muka sebagai kewajiban. Selanjutnya ada akun Britney Woodward. Akun ini adalah akun yang mencatat jumlah hutang yang dimiliki oleh si Britney Woodward ini gitu. Iya. Oke. Banyak juga ternyata ya. Iya. Habis itu yang ketiga ada Expense. Oh Ya, iya. Expense itu beban ya? Ya, betul. Beban apa aja sih? Ya, secara singkatnya expense itu adalah pengeluaran. Dan di expense ini betul tadi kata Tedara, ada beban, ada banyak sekali beban-beban di sini. Yang pertama ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini adalah harga pokok penjualan. Yang kedua ada advertising, yaitu beban iklan. Yang ketiga ada automobile expense, yaitu beban kendaraan. Yang keempat ada bad debts, yaitu hutang yang tidak bisa dibayarkan atau belum bisa dibayarkan oleh suatu perusahaan gitu. Jadi dicatatnya di sini. Yang kelima ada bank revaluation, yaitu untuk mencatat perubahan nilai tukar mata uang asing atau kewajiban lainnya yang diukur dalam mata uang asing. Selanjutnya ada bank service charge. Bank service charge ini adalah biaya yang dikenakan bank untuk layanan dari fasilitas dari bank. Contohnya seperti penggunaan mesin ATM, transfer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada consulting and accounting. Akun ini untuk memantau dan melacak pengeluaran. Selanjutnya ada depreciation. Akun ini untuk penyusutan nilai beban. Selanjutnya ada general expense. Akun ini untuk biaya umum atau bisa disebut juga biaya sehari-hari. Oke, makasih Teh Sawa. Terus yang selanjutnya ada income ya? Ya, betul. Benar. Oke, boleh dijelasin lagi yang income? Boleh. Kalau income ini secara singkatnya adalah pendapatan ya. Di akun-akun income ini ada 4. Yang pertama ada interest income. Interest income ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari investasi yang akan memberikan bunga kepada penerima pendapatan. Jadi interest income ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari bunga gitu. Oke. Ya. Yang kedua ada purchase discount. Purchase discount ini adalah potongan harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai insentif untuk mengurangi harga pembelian. Iya. Yang ketiga ada revenue. Ada revenue ini pendapatan dari aktivitas bisnis atau transaksi lainnya yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Jadi kayak dari kayak pendapatan bunga, pokoknya yang bukan dari aktivitas utama dari perusahaan tersebut. Iya. Pendapatan itu. Nah, yang keempat ada sales, tentunya dari penjualan, pendapatan penjualan gitu.
ini adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Untuk akun-akunnya ada 4. Yang pertama ada common stock. Common stock ini jenis saham yang memberikan pemegangnya kepemilikan. Yang kedua ada owner contribution. Owner contribution ini menggambarkan berapa banyak kontribusi yang dibuat oleh pemilik modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Yang ketiga ada owner draw. Owner draw ini menggambarkan jumlah terkini yang dimiliki oleh pemilik bisnis dalam bentuk aset bersih setelah dikurangi dengan kewajibannya. Yang keempat adalah retained earnings. Retained earnings ini adalah pendapatan yang disimpan dalam perusahaan, jadi tidak dikembalikan ke pemilik saham, jadi tetap disimpan di perusahaan untuk misalkan untuk modal di masa mendatang gitu. Gitu. Oke, banyak banget ya ilmu yang kita dapat dari Teh Salwa mengenai chart of account atau COA. Iya. Kesimpulannya? Ada Kesimpulannya. kesimpulannya? Untuk kesimpulannya ini ya paling chart of account ini emang penting karena dapat membantu perusahaan untuk memantau pengeluaran misalkan, soalnya kan banyak sekali ya akun-akunnya, jadi bisa membantu perusahaan banget lah. Oke, terima kasih banyak Teh Salwa atas materinya, kesimpulannya. Mungkin cukup sekian dari Teh Salwa. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari Teh Salwa ataupun saya. Terima kasih yang udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.